syaghalahu al-fardu anhu anin nafli fahuwa ma'dzurun. Orang yang disibukkan dengan urusan-urusan yang wajib saja tanpa dia sibuk dengan urusan sunnah, fahuwa ma'dzur. Orang ini dimaklumi. Tapi apa tadi? Mengerjakan yang wajib, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Perlu kita fahami, wajib itu bukan hanya yang di rukun Islam tok. Wajib itu bukan hanya sholat 5 waktu saja, bukan hanya zakat setiap tahun saja, bukan hanya puasa Ramadan saja atau haji bagi yang mampu saja. Banyak hal-hal yang wajib, bukan sunnah, wajib. Seperti apa? Berbakti kepada orang tua, itu wajib, bukan sunnah, itu wajib. Ngerjakan sholat, masya Allah, qiyamul lail, masya Allah, zakatnya tidak berhenti, puasanya ya pakai Senin Kemis, masya Allah. Tapi sama orang tuanya tidak bakti, percuma ibadahnya. Kepada orang tuanya tidak hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله تعالى عنه ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسي. فاعلم أن الله تعالى مطلع على ضميرك ومشرف على ظاهرك وباطنك ومحيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك وسائر سكناتك وحركاتك، وإنك في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه، فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السماوات والأرض مطلع عليه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى. فتأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا بين يدي الله تعالى تأدب العبد الذليل المذنب في حضرة الملك الجبار القهار، واجتهد ألا يراك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك، فاصغي إلى ما يلقي إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مضجعك. فصل. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للكائنات حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد سيد السادات وخير البريات وعلى آله وأصحابه أهل الميامين والقادات. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. اللهم كما وفقت أهل الخير للخير وأعنتهم عليه فوفقنا وإياكم جميعا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan senantiasa kita bersyukur kepadanya di setiap waktu, setiap saat, setiap kondisi. Tidak ada satu nikmat yang Allah tambahkan kepada kita kecuali Allah berkehendak agar kita menjadi hamba yang ingat, menjadi hamba yang selalu faham, menjadi hamba yang selalu berfungsi imannya, berfungsi fitrah rohaniyahnya, agar senantiasa kita tidak menjadi hamba yang jauh karena kita lalai, menjadi hamba yang tertutup karena kita menjauh darinya subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa kita bersyukur, senantiasa kita mengingatnya agar kita menjadi hamba yang selalu insyaallah berada di dalam rahmatnya, berada di dalam ridhonya, dan senantiasa dijaga kita, diingatkan selalu kita, diarahkan kita, diluruskan kita di jalan yang benar, dan kelak kita menjadi hamba yang kembali kepadanya dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan pula kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, khususnya Bapak Sami'an, semoga Allah beliau mendapatkan sehat walafiat. Guru-guru kita, orang-orang tua kita pula, semoga mereka diberi sehat dan afiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan kita bangun dari tempat ini, Allah jadikan kita hamba-hamba yang diampuni dosa-dosanya dan istiqamah di dalam menjalankan segala bentuk ketaatan dan perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan daripada kajian kitab Bidayatul Hidayah. Semoga Allah beri kita hidayah, ya. Karena orang yang selalu dapat hidayah, insya Allah tidak akan pernah lupa kepada Allah, tidak akan mungkin lalai. Manusia tempatnya lupa, tempatnya lalai, tempatnya dosa, tempatnya melanggar, ya. Tetapi hamba yang selalu diberi hidayah oleh Allah, setelah kita minta terus, berharap selalu, berdoa, bermunajat selalu kepada Allah untuk minta hidayah, maka insya Allah kita akan selalu diingatkannya. Lalai sebentar, diingatkan lagi. Kita jauh, diingatkan lagi sehingga kita dekat. Kita berbuat salah, mukhalafah, pelanggaran, dimudahkan kita untuk taubat kepadanya. Maka itu hamba yang selalu dalam hidayah. Semoga Allah beri kita hidayah insyaallah selalu. Kita lanjutkan kembali kajian yang lalu sampai di perkara yang berkenaan dengan al-qismu ta'at, bagian-bagian ketaatan. Karena kitab ini kan dibagi berapa? Tiga, sudah dijelaskan ya. Yang pertama membahas tentang ketaatan secara judul atau tema, tapi nanti yang dirincikan di dalam bagian ketaatan itu adalah amaliyah sunnah yang biasa kita kerjakan sehari-hari. Tujuannya itu tadi, agar kita selalu berada di dalam hidayah. Lawannya hidayah apa? Sesat, ya. Lawannya hidayah apa? Gelap. Lawannya hidayah apa? Al-i'tirad, berpaling.
Ya. Maka ketika kita mengamalkan nanti insya Allah apa yang ada di bagian ketaatan ini, maka kita akan selalu menjadi hamba yang muwafaq, hamba yang selalu ngeh, karena hatinya standby terus, ruhnya on terus, ya. Tidak pakai loading. Kalau loading itu berarti sudah dimatikan sebelumnya, dinyalakan loading. Tapi kita punya hati tidak boleh mati. Hati yang mati itu hati yang tidak dikasih makan. Apa makanannya hati? Zikir. Apa makanannya hati? Ilmu. Apa makannya hati? Al-qurub, dekat kepada Allah, ya. Tapi kalau sudah tidak pernah zikir, tidak pernah mau ngaji, tidak pernah mau dekat kepada Allah, dekat kepada Rasul, dekat kepada orang-orang yang soleh, maka hati itu nanti tidak punya peka, tidak punya sensitif, sehingga tidak bisa membedakan mana dosa, mana amal soleh, mana zikir, mana berkhayal. Nggih. Terkadang berzikir sama ngelamun, ya, berzikir sama tidur, berzikir sama memikir yang lainnya yang dizikirkan selain Allah, maka hatinya tidak sensitif berarti. Seperti contohnya ngapunten, orang yang kerja ngangkut sampah, itu kerjaan mulia, tetapi karena sudah terbiasa sehingga hidungnya sudah tidak sensitif. Karena sama, bau kotoran, bau nasi busuk, bau batang tikus misalnya, apapun kotoran sampah diangkut. Mas jenengan ndak anu, wis biasa kok, karena kerjaan saya. Nggih. Nah, ibu-ibu yang sudah biasa goreng sambal di dapur, terasi apa? Ya biasa ndak watuk-watuk. Coba kalau orang lain yang lewat, wah goreng ngopo iki? Wahing-wahing watuk. Kenapa? Terbiasa. Tapi orang yang hatinya tidak terbiasa dengan amal-amal soleh, maka dia terbiasa menjadi lawan amalnya sehingga tidak sensitif. Ada wahyu turun, ada Al-Quran dibacakan, ada zikir disebut, tidak ngaruh. Kenapa? Hatinya sudah tidak peka lagi. Maka semoga Allah bersihkan hati kita, diisi dengan hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kita kemarin disebutkan bahwa di dalam bagian taat ini ada dua hal. Yang pertama perintah Allah yang fardu, yang kedua perintah Allah yang sunnah. Perintah yang fardu kemarin disebut sebagai apa? Modal utamanya. Jadi, adapun perintah-perintah yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ribh, apa? Keuntungan. Orang yang punya modal, dia memutarkan modalnya untuk apapun jenis kerjaan dan bisnisnya, kembali modal itu sudah bagus, walaupun belum ada untung yang jelas, ya toh? Orang kalau kerja ditarget setahun dengan uang yang demikian itu minimal bisa kembali modal. Misalnya setahun alhamdulillah modalnya kembali, itu sudah bagus walaupun belum untung besar, tetapi itu juga termasuk rugi. Kenapa? Rugi tenaga yang mestinya dalam setahun itu modal sudah kembali plus banyak untung, tapi dia hanya bisa kembalikan modal saja, rugi. Sebab orang yang kerja dia harus cari apa? Untung, tidak cari rugi. Kalau cari rugi berarti dia belum pandai memanage, ya, belum bisa mengatur, belum bisa mentarget. Tapi ketika dia sudah paham ini kembali modal plus harus sudah ada untungnya. Kenapa? Untung ini nanti untuk
perkulaan lainnya lagi yang bisa lebih dikembangkan lagi misalnya. Nah, kita beramal juga demikian. Orang yang dikasih modal oleh Allah, yang pertama dikasih modal umur, gratis lagi modalnya. Gratis kita dikasih umur. Tidak ada ceritanya, hambaku, kamu saya kasih umur, kamu harus Islam. Tidak pernah Allah memaksa siapapun untuk Islam atau untuk iman. Tidak. Hambaku tak kasih umur, tapi setiap sebulan sekali balik ke rong sasi. Piye carane? Tidak bisa. Tapi saya beri engkau umur, modal ini, ayo cari keuntungan. Dengan cara apa? Kerjakan semua perintahku, jauhi laranganku, maka kamu nanti saya kasih keuntungan berlipat ganda. Ini hamba yang ngerti. Kalau dia menjadi hamba Allah, berarti hidupnya penting. Kita hidup harus ini, harus tahu ini perkara ini. Mulai kapan, Beb? Ya mulai kita faham amal kita itu ditulis kapan? Balik. Yang sudah balik, sudah dewasa, sudah masuk masa taklif, dia mukallaf, pahala kembali kepadanya, dosa kembali kepadanya jika dia perbuat. Harus dia manfaatkan modal tadi, umur tadi. Makanya di sini diajarkan kita supaya kita mendapatkan modal kembali dan untung. Itulah yang disebut jalannya hidayah. Makanya orang yang dapat hidayah itu berarti orang yang dunia dan akhirat. Faham nggih? Nyambung ya. Jadi jangan kita hidup seperti orang yang tidak punya hidayah. Tangi turu, luwe, mangan, sarapan, metu, nyambut gawe, kok mulai adus, mangan, turun neh, kok tangi neh, yuk ngaji, yuk ngopo sambilan, ben ora sumpek, kualik. Ya, ibadah itu harus lebih dominan. Kalau bisa 99%, yang lainnya ikhtiar itu sambilan ya. Tapi diniatkan ibadah. Bib saya ibadah formalnya cuma 20%, 80% ikhtiar usaha. Jadi kan ibadah supaya tidak sia-sia. Kalau itu hanya sekedar ikhtiar atau usaha saja, maka kita akan sia-sia, sia umur, sia-sia waktu, sia-sia Masya Allah sak macamnya. Contoh kecil saja, kita di pasar misalnya, berangkat dari rumah jam berapa? Wah, meruput. Tergantung, Beb. Kalau pasarnya toko-toko kelontong ya paling ya jam 9 lah baru buka. Kalau toko-toko agak besar ya jam 10 lah baru buka. Nanti jam 4 sudah tutup ya. Atau nanti kalau pasar-pasar itu siang sudah tutup misalnya. Nah, kita di pasar saja sudah banyak kesibukan-kesibukan lain, jual beli, nanti nek meneng ngitung-ngitung, meneng noto-noto, kok nek meneng nganggur ana sing tuku resik-resik, wis kabeh rasan-rasan, resik-resik ilang dadi nonggo ning tanggane, sing tuku iki sing dodol ndi to iki? Oh, silaturahmi, kunjungan ke akhirnya malah rasan-rasan dosa meneh ya toh. Nah, hal-hal ini kan banyak yang terbuang ya, waktu kita terbuang sia-sia. Maka jangan kita jadikan hal-hal itu lebih dominan. Ibadah kita sudah sedikit, lalai kita lebih banyak. Oke, akhirnya apa? Yang banyak itu malah mengurangi yang sedikit tadi. Makanya insya Allah diajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang selalu dalam hidayah. Di pasar dapat hidayah, di jalan dapat hidayah, di tokonya dapat hidayah, dimanapun dia menjadi orang yang dapat hidayah dan menjadi sebab. Jangan sekedar dia menjadi hidayah, tapi menjadi sebab orang-orang dapat hidayah pula karenanya. Ini hamba yang bermanfaat berarti hidupnya untuk yang lainnya, bukan hanya untuk dirinya.
Maka ini kehidupan yang mulia. Semoga Allah berikan kita selalu hidayah dimanapun kita berada, dan dimudahkannya kita untuk mengamalkan, menerjemahkan hidayah itu di dalam segala bentuk aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal. Nah, kemudian kita bahas pula di sini kemarin tentang akhir yang kita bahas masalah bahwa Allah tidaklah mencintai hambanya seperti cintanya kepada orang yang telah mengamalkan perintahnya yang wajib, lalu dia mengerjakan perintahnya yang sunnah. Loh Beb, kalau saya misalnya tidak mengerjakan sunnah Beb, mau wajib tok. Makanya seperti yang disebutkan oleh ulama kemarin, man syaghalahu al-fardu anhu anin nafli fahuwa ma'dzurun. Orang yang disibukkan dengan urusan-urusan yang wajib saja tanpa dia sibuk dengan urusan sunnah, fahuwa ma'dzur. Orang ini dimaklumi. Tapi apa tadi? Mengerjakan yang wajib, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Perlu kita fahami, wajib itu bukan hanya yang di rukun Islam tok. Wajib itu bukan hanya sholat 5 waktu saja, bukan hanya zakat setiap tahun saja, bukan hanya puasa Ramadan saja atau haji bagi yang mampu saja. Banyak hal-hal yang wajib, bukan sunnah, wajib. Seperti apa? Berbakti kepada orang tua, itu wajib, bukan sunnah, itu wajib. Ngerjakan sholat, masya Allah, qiyamul lail, masya Allah, zakatnya tidak berhenti, puasanya ya pakai Senin Kemis, masya Allah. Tapi sama orang tuanya tidak bakti, percuma ibadahnya. Kepada orang tuanya tidak hormat, percuma. Ya, kita kan sudah tahu ceritanya, ada seorang sahabat yang ketika mau meninggal tidak bisa meninggal, mau dibakar oleh Nabi SAW. Masya Allah. Siapa namanya? Terkenal, Alqamah. Ya, sudah mau meninggal, rohnya tidak bisa keluar, tidak bisa mengucapkan kalimat Allah. Naza itu rohnya. Bayangkan sholat di belakang Nabi, kurang apa orang ini? Ya, ikut perang berjihad bersama Nabi. Masya Allah. Sahabat itu semuanya masuk surga. Selama dia tetap beriman kepada Allah, semua masuk surga. Dan mereka itu statusnya kalau di dalam agama disebut udul. Apa? Mereka itu sudah jelas diterima riwayatnya. Kenapa? Hidup di masa Nabi, menyaksikan Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal dalam keadaan iman. Ini orang spesial. Tapi ketika ada satu yang demikian kondisinya, ditanya kenapa? Ternyata ada yang bilang, ya Rasulullah, Alqamah ini tidak bisa mengucapkan syahadat, mau meninggal. Kalau Nabi tanya, apakah masih ada ibunya? Kalau ada, coba datang kalian ke ibunya, tanya sahabat datang ke ibunya, kalau ya Ummah, ibu, betul engkau punya anak namanya Alqamah? Kalau enggak, saya enggak punya anak namanya Alqamah. La ilaha illallah. Loh kenapa? Betul ini Alqamah? Enggak, saya enggak merasa punya anak Alqamah. Loh kenapa? Karena dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku. La ilaha illallah. Nah ini ya, makanya kalau orang yang ngaji ngerti, tahu perkara yang mana yang wajib, mana yang Jadi bakti sama orang tua itu. Akhirnya kata sahabat tadi, kalau ini kita diperintah oleh Rasulullah, jenengan ini katanya ibunya, ayo jenengan maafkan ini anak, jenengan naza ini mau mati, tidak bisa. Kalau tidak. Saya sudah disia-siakan, saya tidak pernah diperhatikan, saya tidak pernah dirawat, saya butuh, tidak pernah dibantu, sedangkan saya ini hidup sendiri, saya orang tua. Kalau ya sudah, saya tak kembali aja kepada Rasulullah, kata sahabat. Ketika kembali, gal demikian kata ibunya, gal ya Rasulullah, gal sampaikan kembali kepada ibunya, ya sudah, kalau tidak mau memaafkan, oleh Rasulullah mau dibakar Alqamah, coba kumpulkan kayu, sampaikan kepada ibunya, gal ya Ummah, ini Alqamah kalau tidak dimaafkan, ya sudah, sama Rasulullah mau dibakar. Langsung berdiri mencolot,
anakku mau dibakar. Langsung gimana pun ibu itu tetap rahmat ya. Langsung berangkat ibu ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong jangan dibakar. Kalah, sekarang maafkan. Sebab tidak ada yang bisa memaafkan, tidak ada yang bisa menjadikan dia selesai matinya kecuali api. Sebab ini anak tidak kau maafkan, gantung nanti. Akhirnya ibunya bilang, ya Rasulullah, saya ridho, saya maafkan dia, sudah saya maafkan. Maka Rasul perintahkan sahabat, cepat kamu berangkat ke Alqamah, lihat kondisinya. Berangkat sahabat, ketika sampai di sana baru dia bisa mengucapkan Allah, meninggal. Masya Allah, ridhonya orang tuh. Jadi perkara yang wajib itu bukan hanya sholat. Kadang orang ngertinya mau wajib itu sholat 5 waktu, awal waktu di masjid jamaah, ibunya dilupakan. Ini manusia model apa ini? Ya, kan sudah jelas di Al-Quran itu bahwa setelah kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, yang kedua apa? Untuk memuliakan kedua orang, khususnya ibu. Makanya kalau dipanggil ibunya, dinteni ping telu, loh kok dinteni? Kan Kanjeng Nabi bilang umuka thumma abuka, ibumu lalu ayahmu. Oh, iki ora paham hadits jenenge. Diceluk ngenteni sing ping telu tok. Ping telu kan disuruhnya ping 3. Umuka sik Beb, baru sekali Beb, kurang 2 kali Beb. Ngenteni balang sandal. Diceluk kok ngenteni. Iki keliru, iki ndak paham hadits ini. Maksudnya apa? Ya harus begitu dipanggil nak langsung, tidak ada apapun alasan, nomor 1 ibu. Ya, mau tahu anak yang mulia yang di zaman Nabi SAW, Nabi perintahkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita tahu siapa itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu bayangannya ini, kalau jalan bayangannya diwedeni sama iblis. Masalaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Sayyidina Umar itu tidak berjalan di satu jalan kecuali syaitan akan berjalan di jalan yang lain. Wedi tempuan sama Umar bin Al-Khattab. Bayangkan, di dunia wis diwedeni, pemene di akhirat. Ya, itu Sayyidina Umar. Sayyidina Ali sepupu Nabi, menantu Kanjeng Nabi. Ya, luar biasa. Itu kedua-duanya diperintah oleh Nabi, kalau kalian nanti, kalau kalian temui berapa jemaah haji nanti yang datang, cari di sana orang yang namanya Uwais dari suku Al-Qarn. Ini Uwais ini tidak diperhatikan oleh orang-orang, tidak ada yang kenal. Di bawah ketiaknya di situ ada bekas belang. Ya. Nanti sampaikan salamku kepadanya kalau kalian berjumpa, dan mintalah kalian kedua-duanya kalian ini, ya Umar ya Ali, minta doa kepadanya agar Allah mengampuni kalian. Masya Allah. Siapa ini Uwais Al-Qarn ini? Kenapa kok 2 orang ini tidak minta doa aja kepada Nabi? Ya toh? Tapi Nabi perintahkan, pergi kamu cari. Itu namanya Uwais dari suku Qarn, dari Yaman. Ternyata betul, selesai di masa Sayyidina Umar menjabat khalifah, dicari. Qala afikum Uwais minal Qarn, apakah ada di golongan kalian rombongan dari Yaman? Ditanya. Qal Uwais, mana arifu rajulun yusamma Uwaisan. Kalau kita tidak kenal orang yang namanya Uwais. Qala cari, ada 1 orang. Qal oh iya, itu kayaknya ada orang yang ngemong kendaraan onta-onta kuda kita dititipkan sama dia, tukang parkir. Mungkin itu kayaknya. Dia dipanggil Uwais. Berangkat ke sana, betul, dilihat masih sholat. Masya Allah, unta diparkir rapi, kuda dia masih selesai. Mendekati Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qal man antuma? Qala ana Umar ibn al-Khattab wa hadha Ali ibn Abi Talib. Qal sahabat Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, Masya Allah, orang besar.
Qala hal anta Uwais? Qala na'am ana Uwais. Qala anta minal qaran, kamu dari suku Qaran? Qala na'am. Qala apakah ada di bawah ketiakmu sisa belang? Qala man akhbaraka hadza? Man akhbarakum hadza? Siapa yang ngasih tahu engkau ini? Tidak ada yang tahu kecuali aku ini. Belang dikelek. Ya toh? Qala akhbarana Rasulullah. Telah memberitahu kami Rasulullah SAW. Qala awa dzakarani Rasulullah? Apakah Rasul menyebut aku? Qala na'am. Dzakaraka wa amarana an nastaghfirallaha minnak. Kali Allah Rasul perintahkan kami untuk datang kepadamu untuk engkau doakan kami agar Allah ampuni kami. Nangis Sayyidina Uwais. Kalau engkau ini orang mulia, orang yang sudah mulia di sisi Rasul, engkau melihat Rasulullah, lah aku ini tidak melihat. Uwais Al-Qarni tidak melihat Nabi, hidup di masa Nabi, beriman tapi tidak melihat, tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi diperintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk minta doa. Setelah dipaksa, kalau bukan karena Rasul yang perintahkan kalian, aku tidak akan doakan kalian. Tapi karena ini perintah Rasulullah, maka sami'na wa ta'na. Ngangkat tangan Uwais Al-Qarni, qala ya Rabb, Allahumma ighfir lahumma warhamhuma, ya Allah ampuni kedua-duanya ini Umar wa Ali. Selesai. Apa pesannya Uwais? Kali ini akhir kita jumpa, jangan cari aku lagi, ya. Masya Allah. Ora gelem viral, delik. Ini terakhir kita jumpa ya Umar, ya Amirul Mukminin, khalas. Ternyata ketika ditanya-tanya dan ketika mereka sebelum datang kepada Uwais ini, Sayyidina Umar, Rasul sudah menyampaikan, kalian tahu Uwais ini doanya mustajab karena baktinya kepada ibunya. Berangkat haji dari Yaman ke Mekah itu jauh. Naik apa? Digendong ibunya. Karena orang miskin, tidak punya kendaraan, digendong. Kok naik capek mandek, ngos-ngosan, kok mlakune sampai haji selesai, tawaf, sa'i, jumroh, rampung, mulai gendong neh. Ya. Ini orang belum ngangkat tangan, doanya ngomongnya dituruti sama Allah. Kenapa? Bakti sama orang tuh. Ini wajib, penting. Jangan sedekah sana sini, umroh bolak-balik. Ibunya tidak pernah ngerasakan disenengkan, dimesemkan sama anaknya. Bahaya ini. Ya. Kalau mau lihat manusia surga berjalan di muka bumi, lihat anak-anak yang bakti sama orang tua. Makanya pahala nikmat surga yang Allah dulukan di dunia sebelum di akhirat hanya bagi orang yang bakti sama orang tua. Dan siksa Allah neraka didulukan ini bagi orang yang durhaka sama orang tua. Naudzubillah min. Faham nggih? Nah, jadi harus tahu mana perkara wajib, ya, mana perkara yang lebih wajib, ya. Makanya bahkan dianjurkan kalau kita sedang sholat sunnah, kalau kita sedang sholat sunnah dipanggil orang tuanya, batalkan. Kalau kita ngerjakan sholat kita puasa sunnah, ibunya ngejak makan, mangan karo aku poso bu, ini minta digundul ini anak, batalkan puasanya, makan sama ibu. Tapi kalau sedang sholat fardu dipanggil, dikeraskan suaranya supaya tahu kalau sedang sholat. Nah, ini hal yang penting. Makanya orang yang ngaji, orang yang belajar, thalibul ilm, mau tahu tandanya dia berilmu, dia memuliakan kedua orang tuanya, dia memuliakan guru-gurunya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang berbakti, dijadikan kita murid yang berbakti, dan dijadikan kita umat yang berbakti kepada Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia. Makanya Allah senang ketika ada hamba mengerjakan yang wajib. Tak lakoni semua ya Allah perintahmu yang wajib. Sholat, puasa, zakat, haji, insya Allah kalau mampu, alhamdulillah mampu, sudah haji ya Allah. Dan yang lainnya yang wajib. Apa termasuk yang wajib? Selain tadi itu, berbakti sama orang tua, berbakti sama gurunya,
Apalagi termasuk yang wajib, tinggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram hukumnya wajib. Ya. Kalau meninggalkan yang makruh itu masih tidak wajib, tapi itu sunnah. Tapi kalau meninggalkan yang haram hukumnya apa? Wajib. Tidak bisa meninggalkan haram itu separuh-separuh. Wah Beb, saya belum bisa meninggalkan zina Beb. Ya separuh-separuh ya Beb. Loh, ngawurnya loh. Jalur disetrum iki. Saya belum bisa meninggalkan nyolong sempurna, paling kalau saya nyolong ya saiki 20% mawon lah, pelan-pelan Beb. Tidak bisa. Kalau meninggalkan maksiat harus kontan, harus dikat, tidak boleh setengah-setengah. Tapi kalau ngerjakan ibadah dicicil pelan-pelan itu tidak apa-apa. Tapi kalau meninggalkan yang haram tidak boleh dicicil. Harus, wah Beb, saya tidak bisa mandek ngerasani, lambiku osteomatis wis refleks. Wah, tidak bisa ini. Loh, ngerasani apa dosa Beb? Lah ini berarti perlu sikat gigi setiap pagi ini. Ngerasani gimana? Ngerasani itu tidak boleh. Ya, boleh ngerasani tapi ngerasani bagus. Boleh ngerasani dalam hal-hal tertentu yang tujuannya untuk maslahat, boleh. Seperti contoh, wah Beb, ini ada orang datang mau ngelamar anak saya Beb. Itu anak itu gimana? Nah, dirasani wong kuwi. Harus dijelaskan itu. Profilnya bagaimana supaya tahu, itu boleh. Karena tujuannya baik. Ya. Nah, makanya setelah orang mengerjakan yang wajib, perkara yang wajib, maka orang tersebut akan lebih dicintai Allah jika apa? Dia mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Agama ini muncul asing, aneh. Ya, wa sayaudu ghariban, maka nanti akan kembali asing lagi di akhir zaman. Kama bada'a, seperti bermulanya agama ini datang. Fatuba lil ghuraba, maka beruntung orang-orang asing tadi, diasingkan. Yu ngopo toh? Zaman saiki cek sarungan wae. Ora usum. Yu ngopo toh kuplukan? Yu ngopo toh biang-ubyung sepur-sepur kelinci pengajian? Ora usum. Wong sepur kelinci mlaku-mlaku piknik kok iki malah ngaji kuwi disalahgunakan lho. Malah buat ini orang-orang seperti ini beruntung yang diasingkan. Nggih. Salat rapi, pakai minyak wangi, pakai pakaian rapi, pakai siwak, yuk ngopo toh? Kayu dicokot-cokot. Aneh toh? Mengamakai sunnah Nabi yuk di asing. Ya betul, nanti kata Nabi akan asing lagi. Tapi Nabi bilang apa? Fatuba lil ghuraba. Mereka itu beruntung. Siapa mereka? Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Mereka orang-orang yang masih mau menghidupkan sunnahku di saat manusia sudah mematikannya. Ya Allah, mudah-mudahan kita tergolongnya. Amin ya rabbal. Disebutkan lagi dalam hadis yang lain, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini riwayatnya Imam Muslim. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia tergolong orang-orang yang cinta kepadaku. Wa man ahabbani, yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, nanti dia bersama aku di dalam surga. Ya Allah, nikmat. Bersama Kanjeng Nabi masuk surga itu nikmat. Nikmatnya di mana, Beb? Nikmatnya sebelum masuk surga. Apa nikmatnya? Tidak pakai hisab. Ya Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita surga tanpa hisab. Amin. Itu sudah nikmat spesial itu. Masuk tidak pakai dihisab. Dosanya sudah dihapus sama Allah, dilupakan. Ya Allah, aku maksiat. Apa ya toh? Wis mlebu surga wis. Rasa kakean ngomong. Kau dirahmati. Mudah-mudahan kita tergolong oleh mereka insyaallah. Amin. Nah, maka bagaimana caranya kita dengan hal-hal yang demikian ini? Ayo yang sudah ngerjakan fardu, pelajari yang sunnah, kerjakan. Nanti kita akan diajarkan di sini ngerjakan sunnah-sunnah yang enteng.
Entengnya dari mana? Ringannya dari mana? Ringan karena dilihat sering dilakukan setiap hari. Ada sunnah yang tidak dilakukan setiap hari, mungkin berat, ya. Tapi kalau sunnah-sunnah yang dilakukan setiap hari enteng. Seperti kita punya sunnah sendiri. Loh, Beb, sunnah itu apa? Hanya punya Nabi tok. Sunnah itu ada sunnahnya Nabi, ada sunnahnya sahabat, ada sunnahnya orang soleh. Ya, karena Nabi sendiri menyebut sunnahnya, dan ada sunnahnya juga sunnahnya sahabat. Ya. Jadi sunnahnya sahabat itu bukan ngarang sunnah, tapi ngerjakan sunnahnya Nabi. Hanya saja beberapa caranya berbeda karena kondisi sudah berbeda. Seperti yang ada di zaman sekarang ini, menuntut ilmu, belajar. Di zaman Nabi kan tidak ada pesantren. Di zaman Nabi kan tidak ada kurikulum, tidak ada kitab, tidak ada meja, tidak ada seragam. Tapi perintahnya ada. Maka didukunglah beberapa sarana-sarana yang menjadi apa? Sunnah hasanah, sunnah yang ada pesantren, ada kurikulum, ada meja, ada dan lain sebagainya, ya. Nah, termasuk pula yang perlu kita ketahui, berapa banyak manusia di akhir zaman ini ngerjakan sunnah, tapi bukan sunnahnya Kanjeng Nabi, bukan sunnahnya sahabat, bukan sunnahnya orang-orang soleh dari salaf kita. Sunnahnya siapa? Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, la tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in law salaku dhuhra jabbin la dakhaltumuhu qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah, qala faman, ya. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau dawuh, kalau nanti akan banyak kalian ikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Kalian nanti akan mengikuti adat istiadat, cara-cara orang-orang sebelum kalian. Selangkah demi selangkah, satu jengkal demi satu jengkal, satu dhira' demi satu dhira'. Maksudnya kalian ikuti ajak istiqomah sunnah-sunnah orang sebelum kalian itu. Bahkan jika mereka itu masuk dalam lubang biawak, kalian akan ikuti jalan itu karena kalian anggap itu sunnah. Maka sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud adalah cara-cara orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi menjawab, faman. Bukan jawab Nabi, iya, tapi Nabi bilang apa? Siapa lagi kalau bukan mereka? Naudzubillah min. Nah, hati-hati nggih. Kita umat Kanjeng Nabi, beliau itu kan disebut apa? Uswah hasanah. Apa maksudnya uswah hasanah? Contoh apik. Tidak pernah Nabi nyontohnya elek. Berarti kalau Nabi disebut contoh apik, segalanya itu apik dan segalanya contoh. Misal Nabi duduk makan, ditiru. Tidak laki, tidak perempuan. Oh itu buat orang laki tok, perempuan. Loh tidak, Nabi diutus untuk orang laki, orang perempuan. Sak banji sekalipun, semuanya. Ya. Nah, berarti apa yang diajarkan Nabi dicontoh. Nah hanya saja, coba flashback kembali, ada sunnah-sunnah yang memang dikerjakan itu gampang. Kenapa? Karena setiap hari kita lakukan hal itu yang ternyata itu juga bisa menjadi jadi tidak repot, tidak perlu ngadakkan lagi. Contoh kayak misal ngadakkan sunnah itu nunggu event-event tertentu, misalnya seperti apa? Menikah. Nah, menikah itu kan sunnah di event-event tertentu. Bagian jomblo, ya toh. Bagi yang menikah lagi, Beb, nah itu urusannya nanti kepada yang berwajib. Nah, ini bab sunnah. Nah, tapi bab sunnah yang setiap hari dilakukan seperti apa? Seperti misalnya cara-caranya Nabi makan, caranya Nabi tidur. Ya. Loh, Beb, lah bukannya itu makan tidur kita setiap. Nah, itulah sunnahnya jenengan. Sunnahnya kita lah makan tidur, ya toh. Oh, sunnahku mangan turu nguyuh. Tapi kan bisa jadi sunnah kita itu menjadi sunnahnya Nabi. Kenapa? Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti insya Allah kita masuk
Di pertemuan berikutnya, sunnah yang pertama nanti diajarkan kita mengarah kepada hidayah. Apa? Adab-adab kita bangun tidur. Nah itu ada sunnahnya. Oh tangi turu ya ada adab. Ada orang mau ngulet tok angop. Nah, bangun tidur kan ngulet sih. Adab pertama bangun tidur ngulet. Nah, wah ngulet ucul kabeh sikile pedhot urat-urate saking bantere polah. Wah mak glundung tiba saka kasur. Ngulet. Kita pernah melihat orang-orang soleh, guru-guru kita itu ngapunten, terkadang tidak melakukan sesuatu yang itu sebetulnya hal-hal yang fitrah alami dirinya di depan murid-muridnya, supaya apa? Jangan nyontoh elek. Contoh, beberapa guru-guru kita itu tidak pernah ngapunten tangannya itu kalau mengajar depan murid, tidak pernah tangannya itu ngutek-ngutek hidungnya sama kuping sama bersih, tidak. Itu hal yang kurang bagus. Ngapunten jenengan ngupil ngarepe koncone piye? Wah, sawang sandal ya. Dijak omong kok malah piknik tangane. Ngutek. Pak, kowe ngopo to? Wis to meneng sik, aku cek zikir iki wae malah ngaco. Seperti ngulet, guru-guru kita tuh kadang kalau capek apa duduk tuh enggak pernah duduk di majelis gitu apa ngulet ngobiah kabeh. Kita kan ndak ngulet angop glegeken watuk dadi siji terus apa nih ngentut. Nah jadi ndak pernah apa itu jaim bukan, karena dia figur itu diikuti, jadi harus nyontoni yang bagus kan gitu. Ndak boleh nanti kalau ndak itu hal-hal yang tidak mencerminkan muslim yang punya sopan santun lah ngoten. Makanya kalau mau melakukan yang gitu-gitu, ulama kita tuh ngajarkan di kamar mandi. Makanya sebagian orang-orang soleh guru kita kalau sudah di kamar mandi suwi. Kenapa? Resik kabeh. Ayo, mumpung reneng wong sing arep ngupil-ngupil sik, sing arep was dientekke kabeh di kamar mandi. Keluar bersih, rapi, ya toh. Ini ndak komplit sudah. Nah, itu termasuk hal-hal yang sunnah, kan gitu. Maka kita akan pelajari nanti insya Allah, diberi kita sehat dan afiat ya. Kita bertemu, kita akan bahas tentang masalah itu tadi. Intinya hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada orang yang bisa melakukan perkara yang wajib dari perintah Allah atau istiqomah mengerjakan yang sunnah kecuali orang itu sudah betul-betul memahami bahwa dia sedang diawasi oleh Allah, dia sedang diperhatikan oleh Allah. Makanya ada satu amalan, ini amalan kalau tidak salah sudah saya sampaikan tapi tidak tahu, mungkin supaya kita ingat lagi ya. Ada amalan kita baca setiap habis sholat bisa, setiap bangun tidur bisa, setiap kita keluar dari kamar mandi bisa, setiap kita sedang duduk santai bisa dibaca 3 kali. Supaya apa? Supaya kita merasa bahwa Allah sedang mengawasi kita ya. Apa ini bacanya? Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu ma'i ya. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu nadhiri, Allah melihat aku. Allahu ma'i, Allah bersama aku. Ini yang baca ini insya Allah amalnya jejeg. Kenapa? Salah dilengkeneh sama Allah, keliru dilengkeneh sama Allah, jauh dilengkeneh sama Allah. Karena orang ini merasa apa? Dia terus diawasi sama. Nah, kalau orang ini diawasi sama Allah, maka insya Allah amalnya untuk Allah, tidak mungkin untuk selainnya. Maka kita harus menjadi hamba yang demikian. Beribadah ya harus demikian. Supaya apa? Itu tadi beruntung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita taufik, sehingga taufik ini menjadikan kita istiqamah. Yang ngaji tambah istiqamah, yang ibadah tambah istiqamah, yang taat kepada Allah juga tambah istiqamah, yang sudah istiqamah khidmahnya tambah istiqamah,
yang khidmah di sini, baik khidmah tenaganya, khidmah materi hartanya, khidmah waktunya bisa hadir, insya Allah menjadi amal jariahnya, diterima oleh Allah menjadi tabungan di akhiratnya kelak, dan insya Allah kita menjadi hamba yang selalu mendapatkan berkah dimanapun kita berada, dimudahkan segala urusan-urusan kita, yang sakit dari keluarga kita diberi sehat dan afiat, dipanjangkan umurnya, dilindungi kita sekalian dari segala bentuk keburukan zahir dan batin, santriwan dan santriwati menjadi anak-anak yang solehin dan solehat, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada guru-gurunya, berbakti kepada agama dan syariatnya, dan kita menjadi hamba-hamba yang menjadi sebab Allah turunkan berkah kepada umat manusia, menjadi sebab Allah turunkan rahmat bagi umat manusia, menjadi sebab Allah turunkan berkah bagi umat manusia, dan menjadi sebab Allah turunkan maghfirah ampunan bagi umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Ya Arhamar Rahimin, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina waghfir lana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada permohonan doa untuk salah satu jamaah ahad pagi almarhumah Ibu Ika Diah Fajarwati. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, dikumpulkan dengan hamba-hambanya yang minas salihin wa salihat, dan dikumpulkan mereka di bawah, di belakang syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula keluarga kita, kedua orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah, dikumpulkan mereka dengan orang-orang yang dirahmatinya, diridainya, di bawah syafaatnya dan di bawah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.